Oke, sekarang kita masuk ke kompetensi yang ketiga, yaitu menggunakan peralatan navigasi radar ya. Jadi waktu yang harus atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 8 subkompetensi ini itu cuma 30 menit per orangnya ya. Di dalam 30 menit itu kalian harus menyelesaikan ke-8 subkompetensi ini ya, atau mempraktekannya ataupun menjelaskannya ya nanti kepada pengujinya. Ya, seperti yang kita ketahui ya, radar itu adalah singkatan dari radio detection and ranging ya, radio detection and ranging ya. Jadi radar itu adalah singkatan radio detection and ranging ya. Dimana fungsi dari radar ini adalah untuk mendeteksi objek-objek yang berada sekitar kapal kita ya. Oke. Tadi kita melangkah ke subkompetensi yang pertama, yaitu gimana sih cara menghidupkan radar ya. Gimana cara menghidupkan radar? Kita langsung praktekkan sekarang ya. Cara menghidupkan radar. Jadi kita punya radar. Jadi ini adalah radar Furuno 1815 ya. Ini radar Furuno 1815. Oke, mereknya Furuno, tipenya 1815 ya. Jadi cara menghidupkannya adalah kalian tahan tombol yang paling bawah ini ya, yang berwarna biru, ada tulisan TX ini ya. Kalian tahan kurang lebih 1-2 detik kalian tahan, dan apabila sudah muncul tulisan di layar kalian lepas saja ya, jangan ditahan terus. Oke. Dan silakan kalian tunggu sampai radar itu masuk ke menu standby ya. Silakan kalian tunggu sampai layar radar ini berubah menjadi tampilan standby. Oke. Akhirnya radar sudah standby ya. Artinya kalau siap siaga berarti siap untuk digunakan ya. Siap untuk digunakan. Terus karena sudah siap untuk digunakan ya, kita harus mengaktifkannya ya. Jadi untuk menghidupkan radar bukan sekedar menahan tombol ini ya. Jadi apabila sudah masuk ke menu siap siaga ya, kalian tekan lagi tombol power ya. Tekan lagi tombol power dan pilih yang paling atas ini ya. Yang paling atas ini pilih ya, TX standby ya. Pilih yang ini ya. Lalu kalian tekan enter ya. Oke. Akhirnya radar pun masuk ke mode aktif ya. Tadi kan dia masih siap siaga, masih standby. Inilah sekarang radar kita sudah aktif. Oke. Dan bisa kalian lihat ya, yang merah-merah ini adalah posisi kapal kita ya, posisi radar yang sekarang ya, atau posisi kapal kita ya. Yang merah ini pas di tengah-tengah ya. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke subkompetensi berikutnya ya. Kita lanjut ke subkompetensi yang kedua ya. Subkompetensi kedua itu menunjukkan tombol-tombol radar beserta fungsinya. Jadi kalian harus bisa menjelaskan dan menunjukkan fungsi dari tombol-tombol radar kepada penguji kalian nanti ya. Jadi kalian harus bisa jelaskan ya. Oke, jadi apa sih fungsi dari tombol-tombol radar itu ya? Fungsi dari tombol-tombol radar, kita mulai dari yang paling atas ya. Dari paling atas ini adalah tombol menu ya, garis miring ESC ya. Jadi ESC ini adalah singkatan dari escape ya, keluar atau kembali ya. Jadi tombol ini berfungsi untuk masuk ke menu ya, masuk ke menu ya. Terus apabila saya tekan lagi ini ya, saya tekan lagi tombol menu ini ya, dia akan keluar ya. Maka dari itulah tertulis di sini menu garis miring ESC ya. Jadi tombol ini bisa juga digunakan untuk kembali atau keluar ya. Oke. Terus kita lanjut ke tombol berikutnya. Tombol berikutnya itu ini namanya tombol kursor pad ya. Nah, apa fungsi dari tombol ini? Yaitu menggerakkan
pointer ini ya, kalian lihat ini ya, bentuk plus itu ya. Nah ini yang bentuk plus itu ya, ini gunanya untuk menggerakkan ini pointer itu ya, kiri, gerakan ke kanan, gerakan ke atas ya. Bukan cuma itu ya, bukan cuma pointer aja yang bisa digerakkan memakai tombol ini ya, itu juga bisa kita gunakan pada menu ya. Kita bisa juga menggerakkan pointer pada tampilan menu ya. Tuh. Nah, atas bawah ya, terus kiri kanan ya, terus kiri kanan ini pun juga bisa kita gunakan untuk masuk ke sub menu ya. Nah, misalnya saya ingin masuk ke menu alarm ya, tinggal saya tekan kanan ya. Begitupun juga keluar ya, saya tekan kiri ya. Jadi fungsi tombol ini adalah menggerakkan pointer atas bawah kiri kanan serta masuk dan keluar ya, masuk dan keluar ya. Jadi ini hampir sama juga fungsinya dengan tombol escape ya. Oke, kita keluar lagi ya, kita keluar. Lanjut, tombol mode atau mode ya. Apa fungsi dari tombol mode ya? Untuk masuk ke fitur tambahan ya. Ini ke fitur tambahan ini ya. Dimana di fitur tambahan ini ya, ada IBL, ada VRAM ya, ada VRAM, ada waktu jejak, ada hapus jejak dan TLL ya. Mana fungsi dari EBL adalah singkatan dari Electronic Bearing Line ya. Fitur ini berfungsi untuk membaring objek ya. VRM ini adalah singkatan dari Variable Rank Marker ya, Variable Rank Marker. Apa fungsinya? Yaitu untuk menghitung jarak dari kapal kita ke target ya, berapa jaraknya. Oke, kita keluar lagi. Kita lanjut ke tombol alarm. Fungsi dari tombol alarm ini ya, yaitu untuk mengaktifkan alarm ya. Nah ini saya tekan tombol alarm satu kali, maka alarm satu aktif ya. Nah, alarm satu itu aktif. Saya tekan lagi alarm 2 aktif ya. Jadi fungsi dari tombol ini adalah untuk mengaktifkan alarm. Terus kita lanjut ke tombol berikutnya, tombol FUNC atau tombol function ya, fungsi, tombol fungsi ya, tombol function atau tombol fungsi. Apabila saya menekan tombol function akan muncul ya, akan muncul sub menu, dia akan muncul tulisan di atas jejak ya, 30 second ya. Artinya tombol function ini berfungsi untuk memberikan informasi rekam jejak ya, rekam arus dari kapal kita ya, sejauh 30 detik selama 30 detik ya. Jadi tiap 30 detik dia merekam bekas arus dari kapal kita ya. Yang merah ini adalah kapal kita ya. Jadi akan ada arus di sini ya, terbaca di sini. Kita tekan lagi. Nah, ini 1 menit ya, 1 menit, 3 menit ya, rekam arusnya 3 menit, 6 menit, 15 menit, 30 menit, dan yang paling terakhir adalah berlanjut atau tidak putus-putus ya. Jadi rekam arus kita itu nggak putus-putus ya kalau kita pakai yang ini ya, mode ini ya. Terus kita lanjut ke tombol ini ya, tombol ini ya. Jadi tombol ini ada 2 ya. Pertama kalau kita putar ke kiri ya, ini adalah untuk mengatur ya. Kita putar ke kiri ini untuk mengatur daya tampak ya, daya jangkau radar kita ya, daya tampak atau daya jangkau objek dari kapal kita ya. Misalnya lihat saya putar ke kanan ya, dia akan mengecil ya. Nah, daya tampaknya itu akan mengecil. Nah, ini cuma 2 mil ya, daya tampaknya 2 mil ya. Saya putar ke kanan lagi, dia tambah kecil lagi 1,5 mil. Nah, saya putar ke kiri, daya tampaknya kan lebih besar ya. Nah, 8 mil ya. 8 mil, 12 mil, 16 mil, 24 mil, 36 mil ya. Nah, oke, apa sih fungsinya ya? Apa sih maksudnya ini rank? Jadi ini adalah daya tampak. Jadi misalnya kalian melihat di ais kalian ada kapal
jaraknya 2,4 mil ya. Artinya kalau 2,4 mil kan berarti dia masuk di radius 3 mil kan. Nah, jadi akan tampak di sini dia nanti itu kapal ya, apabila terbaca di AIS ya. Tapi apabila di AIS itu tertulis jaraknya 5 mil ya, 5 mil, ini NM ini nautical mile ya. Jadi ini daya tampaknya 3 mil ya. Apabila di AIS jarak kapal lain ke kapal kita itu 5 mil ya, berarti nggak kelihatan dong kalau cuma daya tampaknya cuma 3 mil. Maka dari itu perlu kita perbesar ya, kita perbesar. Kalau 4 kan masih belum masuk ya, masih belum masuk radiusnya kan 5 mil jaraknya, berarti kita harus perbesar lagi. Nanti di sini baru dia kelihatan ya. Kalau dia 9 mil ya tinggal kita tambah ya, 24 misalnya 16 mil ya, 12 mil. Oke. Terus itu kalau kita putar kanan kiri ya, itu untuk mengatur daya tampak. Tapi apabila kita tekan, kalian bisa lihat tulisan di bawah sini ya, ada push for gain ya. Bila kita tekan, kita akan masuk di menu ya, sub menu ya. Akan ada sub menu yang muncul ya, yaitu menu gain, laut, hujan ya. Apa fungsi dari ketiga ini? Yaitu untuk membuat tampilan radar kita ini lebih jelas. Jadi misalnya kita ingin membuat gelombang radar ini lebih panjang ya, kita perbesar gainnya. Apabila kita ingin menghilangkan bekas-bekas ombak ya yang terbaca di radar ya, biasanya kan kalau ombak kan terbaca di radar itu ya, terbaca di radar itu ininya, gerakan lautnya itu ya. Apabila kita ingin mengurangi ya jejak-jejak ombak itu ya, tinggal kita tambah ini ya di laut ya, di submenu laut ini ya. Dan apabila hujan ya, tahulah kalau hujan kan ya dia menetes ke laut ya, sehingga akan sehingga terbaca juga di radar ya tetesan hujan itu ya. Kalau kita ingin mengurangi gangguan hujan itu ya, kita perbesar ini ya. Jadi intinya ketiga tombol ini berfungsi untuk memperjelas tampilan layar radar kalian ya. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Tombol data box ya. Jadi fungsi dari tombol ini adalah untuk menampilkan, untuk merubah tampilan data radar kita ya, tampilan data radar kita ya. Coba lihat ya, ini kan radar kita, ini kan lagi off ya, bisa kalian lihat ya. Lihat ini ada titik putih di sini ya, ada titik putih, ini dia lagi off ya. Nah, saya arahkan ke sini ya. Begitu saya geser ke kanan ya, dia akan masuk ke data navigasi ya. Maka data yang di sini akan lebih banyak ya. Begitu saya geser lagi ke kanan ya, saya geser lagi ke kanan ya, ke TGT ya, saya geser ke TGT. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Ini adalah tampilan dari TGT. Tapi apabila saya ingin mencampur TGT, tampilan TGT dan tampilan nav ya atau navigation ya, saya putar dia ke all ya, ke all ini ya, geser paling kanan. Nah, maka tampilan TGT dan navigation akan bersatu semuanya ya, dia akan bergabung. Tapi apabila kalian ingin menghilangkan semuanya ya, udah kalian rubah ini menjadi off paling kiri ya. Oke ya, rubah paling kiri ya. Kalau untuk menonaktifkan semuanya ya, kita tarik ini ke, kita putar ini sampai ke off ya. Terus tombol terakhir ya, ini adalah tombol power ya. Selain menghidupkan dan mematikan radar, tombol ini juga berfungsi untuk menstandbykan radar ya. Ini kita bisa mensiapsiagakan radar kembali ya, dan mengaktifkan radar ya. Dan juga tombol ini juga bisa untuk mengatur kecerahan layar dan panel ya. Ya. Baik, jadi itulah fungsi dari tombol-tombol yang ada pada
radar Purno 1815. Jadi radar inilah juga nanti yang akan kalian gunakan pada saat UKK nanti ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke subkompetensi berikutnya ya. Oke, kita lanjut ke subkompetensi yang ketiga ya. Kalian harus tahu membaca tampilan radar ya. Gimana sih cara membaca tampilan radar? Di mana sih lihatnya ya? Di mana sih datanya itu kalau kita mau lihat tampilannya radar ya? Jadi kita langsung lihat aja ya. Untuk ngecek tampilan radar ya, kalian bisa lihat di sini ya. Tampilan radar di sini ya. Jadi ini ada tulisan HUP ya, HUP ya, HUP. Nah, jadi ini berfungsi. Jadi HUP ini adalah singkatan dari heading up ya. Jadi tampilan radar itu di sini ya, di sini keterangannya ya. Berarti tampilan radar yang sekarang adalah H-up atau heading up ya. H-up ini adalah singkatan dari heading up ya. Artinya apa? Heading itu artinya adalah tujuan ya, up itu atas ya. Jadi tujuan berada di atas. Oke. Jadi apabila tujuan kalian adalah 280 derajat ya, berarti dia ada di atas ya. Tujuan kalian misalnya pada haluan 280 derajat, berarti di sini adalah 280 derajat. Terus gimana sih cara merubah tampilannya ya? Gimana cara kita merubah tampilannya ya? Kalian masuk ke menu ya. Baru kalian pilih tampilan, pilih sub menu tampilan, silakan kalian masuk ke dalam dan pilih mode tampilan. Kalian enter di mode tampilan. Nah, inilah yang tampilan radar yang sekarang kita gunakan adalah tujuan di atas ya. Jadi ini adalah bahasa Indonesianya ya. Ini bahasa Indonesia yang tujuan di atas ya. H-up, heading up. Kalau kita mau buat haluan berada di atas ya, kita pilih yang ini. Kalau utara di atas, yang ini gerakan nyata dan tampilan nyata ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 mode tampilan radar ya. Oke. Kalian hafal ini ya, 5-5-nya ini ya. Kalian harus tahu ini. Tujuan di atas, haluan di atas, utara di atas. Apalagi itu gerakan nyata dan tampilan nyata ya. Di atas, haluan, utara di atas, gerakan nyata dan tampilan nyata ya. Kalian hafal kelima ini. Oke. Itulah tadi cara membaca tampilan radar. Sekarang kita akan bergeser ke subkompetensi yang berikutnya. Subkompetensi yang keempat ya. Mengoperasikan tombol VRM ya. Gimana sih cara mengoperasikan tombol VRM ini ya? Baik, kita langsung saja. Cara mengoperasikan tombol VRM ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalian harus masuk ke fitur tambahan ya. Fitur tambahan itu di mana? Masuk ke mode ya. Lalu kalian pilih VRM ya, enter. Jadi VRM ini adalah tombol untuk mengaktifkan ya, untuk mengukur jarak dari kapal kita ke kapal lain atau jarak dari kapal kita ke target atau ke objek lain gitu loh ya. Saya praktekkan ya. Jadi kalian tekan tombol mode, baru pilih VRM, tinggal kalian pilih mau VRM 1 atau VRM 2. Jadi kita bisa pakai dua alat pengukur ya. Kita bisa pakai alat pengukur 1 dan alat pengukur 2. Kita enter ini ya. Nah, kalian lihat nggak ini? Kalian lihat ada garis putus-putus di situ ya. Nah, inilah VRM ini ya. Misalnya ada kapal di sini ya. Nah, tuh ada kapal di situ ya. Nah, di mana kita lihat datanya ya? Di mana kita lihat jaraknya? Yang ini ya. VRM ini ya. Nah, itu jarak dari kapal kita adalah 17,55 nautical mile ya. Jadi kapal kita di sini ya. Kapal kita di sini. Jaraknya itu ke sana adalah 17,56 mile ya. Jadi jarak kapal kita ke target itu adalah 17,55 nautical mile ya. Begitupun lagi apabila misalnya ada objek lain lagi ya, ya. Tinggal kita tambah lagi ya, masuk ke mode lagi, pilih VRM ya. Kalian pilih VRM yang kedua ya. Nah, bawa lagi dia menuju ke
target yang kedua ya. Nah, target kedua situ ya. Nah, dimana kita baca VRAM-nya ya. Ya. Yang VRAM 1 adalah ini, yang VRAM 2 adalah yang ini ya. Yang ini ini VRM 1, yang ini VRM 2. Jarak objek pertama dari kapal kita adalah 17,5 ya, yang ini ya, yang ini. Terus jarak dari kapal kita ke objek kedua adalah 27,990 mil ya. Oke, jadi begitulah cara untuk mengoperasikan tombol VRM ya. Kompetensi yang kelima ya, yaitu adalah mengoperasikan tombol EBL ya. EBL adalah singkatan dari Electronic Bearing Line ya. Jadi tombol ini berfungsi, fitur dari tombol ini adalah untuk membaring ya, membaring sebuah objek yang berada di sekitar kapal kita ya. Oke, kita lihat langsung aja gimana sih cara mengoperasikan EBL ini ya, fitur EBL. Sama dengan VRAM tadi ya, kita masuk ke tombol mode ya. Terus kita pilih EBL. Nah, enter. Terus kalian pilih mau EBL 1 atau EBL 2, baringan 1 atau baringan 2 ya. Nah, ini. Terus misalnya ada objek di sini nih ya. Ada objek di sini. Ya. Dimana kita melihat baringannya ya, kita lihat di sini. Artinya baringan objek dari kapal kita adalah 35, baringan dari objek ke kapal kita adalah yang ini ya, 127,9 derajat ya, yang ini ya, 127,9 derajat ya, 127,9 derajat. Dan sekarang ini, oh tadi saya geser ya, tadi. Sekarang baringannya adalah 130,8 derajat ya. Ini untuk EBL 1. Apabila ada objek lagi yang mau kalian baring ya, ada objek lagi yang kalian mau baring, kalian masuk ke mode lagi, terus pilih EBL lagi ya. Tadi kan EBL 1, sekarang kita aktifkan yang EBL 2 ya. Kita aktifkan EBL 2. Misalnya di sini ya. Nah, di sini misalnya ya. Nah, oke. Berarti baringan dari kapal, baringan objek dari kapal kita adalah, baringan yang kedua adalah 47,9 derajat ya. Jadi yang pertama adalah 130,8 derajat ya, yang ini ya 130,8 derajat, dan yang kedua adalah 47,9 derajat. Jadi itulah cara mengoperasikan tombol atau fitur EBL ya. Oke. Selanjutnya adalah mengoperasikan tombol kursor ya. Bagaimana sih cara mengoperasikan tombol kursor? Nah, ini sangat mudah ya. Mengoperasikan tombol kursor ya, kita menggunakan kursor pad ya. Nah, tuh ya. Cukup menekan tombol kursor pad ya. Ya. Itu cara mengoperasikannya ya, menggerakkannya maksudnya. Terus yang ketujuh adalah mengoperasikan tombol rank ya. Gimana cara mengoperasikan tombol rank ya? Mengoperasikan tombol rank ya, untuk mengoperasikan tombol rank kalian tinggal memutar ini ya. Nah, nih ya, kalian tinggal memutar tombol ini ya. Di tombol rank ini adalah berfungsi untuk apa? Untuk mengatur daya tampak objek di sekitar kapal kita ya. Ini daya tampaknya 16 mil, ini daya tampaknya 12 mil, daya tampaknya 8 mil, 6 mil, 4 mil, 3 mil, 2 mil ya. Saya putar ke kanan makin kecil, saya putar ke kiri dia makin besar daya tampaknya ya. Ya, itu cara mengoperasikan tombol rank ya, tombol rank. Jadi ini adalah soal subkompetensi yang ke-7. Terus lanjut ke subkompetensi terakhir ya. Gimana sih cara mematikan radar ya? Cara mematikan radar ya. Jadi cara mematikan radar ini
Tidak seperti GPS ya. Jadi tidak seperti GPS langsung kalian tahan di sini, enggak ya. Enggak boleh ya. Jadi kalian tekan dulu tombol power ini sekali ya, tekan. Terus kalian pilih ini ya. TX standby ya. Ini kalian harus men-standby-kan radar ini dulu ya. Kalian harus standby-kan radarnya dulu ya. Tekan enter ya. Jadi kalian tekan tombol power tadi, tekan tombol power satu kali, baru pilih yang paling atas ini ya, tekan enter. Standby atau siap siaga ya. Oke, setelah dia sudah siap siaga ya, baru boleh kalian matikan dengan cara menahannya kurang lebih 1-3 detik lah ya. Oke, jadi itulah ya semua tadi 8 subkompetensi ya dari kompetensi menggunakan peralatan navigasi radar ya. Saya harap semua taruna-taruni bisa mengerjakannya ya. Melalui video ini kalian bisa ya, ini kalian bisa mengerjakannya ya, kalian bisa memperdalam lagi pengetahuan kalian ya, memperdalam lagi keahlian kalian dalam mengoperasikan radar ini ya. Kalian harus gesit ya, karena masing-masing taruna atau taruni hanya punya waktu 30 menit ya. Kalian harus gesit, tapi saya rasa 30 menit ini sudah lebih dari cukup ya. Sudah lebih dari cukup kok kalau 30 menit itu sudah lumayan banyak gitu ya. Oke ya. Jadi saya harap kalian bisa mengerjakannya, tetap semangat ya. Oke ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.